Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat MG Group. Saat ini kita lagi proses membantu seseorang, saudara kita. Beliau sakit dari mulai berkeluarga, berusaha sakit-sakitan diuji oleh Allah melalui sakit non medis awalnya hingga akhirnya kena ke medisnya. Alhamdulillah masih diberikan kesembuhan oleh Allah, dan saat ini proses keduanya, dan mohon doanya buat sahabat-sahabat semuanya, semoga diberikan kelancaran. Nah, cerita awalnya kasih apa songkan dia mulai awal suka songkan terus sampai itu apa Gian, yang keriki terus awalnya dengar yang keriki kondisi kemudian waktu fit istilahnya sehat lah begitu, cuma nggak sekeriki awalnya gitu. Kalau napa sebelum berkeluarga, napa pencetnya mulai keluarga, kan mulai keluarga. Nah, terus songkana benar, napa kata pun apa kak? Seminggu, telare kata. Seminggu Pas tak bisa bergerak. Nah, pas terus gini guys, markomatan aja kan kerja markomatan mana bianu komat, mana bi komat sana paling habis kenapa ada? Pak Are, telare. Baru saya kenapa ada? Telur paling sami ini. Nah, karena ini ada non medisnya dan lebih kurangnya berapa tahun? Kenapa tahun? 3 tahun lebih, dan saat ini juga diberikan kesembuhan yang maksimal oleh Allah. Kami proses sisa non medisnya dulu, dikontrol sekali lagi untuk cek non medisnya. Oke, baru setelah itu sedikit pemanasan. Kita lemaskan dulu arah punggung untuk proses medisnya. Di kakak ini sebelumnya tidak nampak daging. Transfer energi positif dulu ke arah si pasien. Kita lenturkan dulu sebelum proses ke arah medisnya lebih lanjut. Bismillah. Saya mulai menekan dari pinggang bawah sampai ke atas bahu sampai ke posisi leher. Nah, tekan lagi berulang-ulang sampai terasa lentur. Ya, tekanan itu untuk membuka saraf-saraf yang dari kepala, leher sampai ke tulang ekor. Itu dibuka di samping-sampingnya. Ya, ditekan. Fungsinya untuk memperkuat tulang di belakang untuk menopang badan yang atas. Kita tekan lagi, saya ulangi beberapa kali. Tekanan di pinggir kanan kiri tulang punggung dari bawah hingga ke atas. Nah, biasa yang sakit kram tangan yaitu larinya juga ke kepala, ke jari-jari. Nah, kita lenturkan lagi, peregangan lagi di posisi
bahu dalam. Ya, ulangi lagi tekanan dari tulang ekor sampai ke leher. Nah, pikiran-pikiran yang berat insya Allah akan jauh lebih ringan di saat diulang-ulang tekan di arah tulang punggung. Nah, ini bagi tangan-tangan yang terasa sakit dari jari hingga ke lengan, posisi letaknya ditekan pelan-pelan sesuai dengan kemampuan pasiennya. Ya, itu bukan hanya terasa di posisi di situ, di tekanan itu, akan tetapi menjalar ke jari-jari, termasuk ke kepala si pasien. Nah, kita regangkan dulu kakinya, tekan ke pantat. Tujuannya itu untuk meregangkan perut yang kaku, terus larinya ke pinggang, juga ke paha dalam, paha depan, belakang, termasuk di betis hingga ke jari. Nah, sambil digenggam, nah langsung ditarik jari-jarinya hingga bunyi kertek. Nah, dari situ akan jauh lebih terasa rileks selesainya. Posisi kaki diangkat ke atas, tekuk ke belakang, diangkat lututnya sampai terasa ke posisi paha dalam, paha depan. Posisi paha depan terasa hingga ke posisi perut, ke pinggang juga sangat terasa. Ini yang biasa sering sakit perut, insya Allah sembuh di saat diproses seperti ini. Kami terapinya medis, non medis, sampai full, sampai benar-benar full dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mungkin salah satu di situ masih ada yang tersendat atau yang menghambat di peredaran darahnya, saraf-sarafnya, ya juga memperkuat saraf-sarafnya yang kaku-kaku, kita lenturkan di situ. Nah, ini tembus terasa bukan hanya ke tangan di posisi ini, akan tapi tembus ke arah dada. Nah, bagi yang sering sakit dada, ditekan posisi ini, insya Allah lebih rileks. Biasanya yang ngangkat-ngangkat beban-beban berat. Nah, ini fungsinya langsung ke kepala. Rasanya ini langsung ke arah kepala, ke bawah, ke arah perut bawah. Kita regangkan lagi. Nah, baik pemikir maupun pekerja keras di sini juga sangat berpengaruh posisi di leher. Kadang kita tidak bisa menoleh, kadang sakit gigi. Ini rasanya seperti kesetrum, sahabat. Ini peregangan di posisi tangan, dijepitkan ke belakang kepala, diangkat pelan-pelan, rasanya juga ketarik ke perut, ke lengan, ke dada, kepala juga ketarik ini, sahabat. Nah, ini untuk pinggang, yang sering sakit pinggang juga posisi seperti ini sangat bagus sekali meregangkannya agar peredaran darahnya jauh lebih lancar. Nah, naruhnya pun juga pelan-pelan, sahabat. Nah, karena seperti tidak punya tenaga atau seperti yang kram tangan posisi waktu diangkat, apalagi cukup lama. Nah, tekanan ini fungsinya larinya juga ke kaki. Fungsinya ini bagi yang biasanya jalan saraf kejepit, ya jalan juga kaku, posisi di saat ini dilenturkan. Ya, ditekan-tekan seperti ini, dipijat seperti ini, akan terasa ke kaki. Ya, terasa ke kaki yang paling kuat.
Biasanya jalan kaku, insya Allah tidak kaku lagi. Nah, ini yang bagi yang susah BAB juga ditekan di sini agar tidak kaku di saat BAB. Nah, itu sahabat, akan terasa sampai posisi kaki. Ini yang bermasalah di posisi yang kanan, termasuk tangan kanannya di saat ditekan di punggung atas akan terasa karena posisi yang bermasalah di posisi yang kanan. Oke, kita tekan ulang-ulang lagi sampai terasa rileks. Nah, ini pun juga rasa ke perut bawah sampai ke alat vital, sangat terasa di situ. Jadi yang susah kencing juga akan mudah, ya akan lancar nantinya di saat di posisi itu ditekan. Kita ulangi lagi, kita cek lagi sekali lagi, apakah sudah rileks, apakah sudah lentur. Ya, kita cek lagi, pasti akan ada perbedaan rasa sakitnya dengan di awal. Nah, ini fungsinya di saat ditekan jari ke depan akan terasa ke lutut, ya ke paha dalam, ke betis juga sangat terasa, terutama di jari-jari. Nah, kita regangkan dulu, tekan ditekuk, kaki ditekuk, tekankan ke dada. Ini akan terasa sekali ke perut seperti sesak nafas untuk memperlancar posisi pinggang, punggung, terus perut juga di situ. Nah, ini fungsinya untuk membuka posisi kaki, sangat terasa sekali ke pangkal paha belakang. Ya, yang sakit saraf kejepit, dilatih seperti ini, insya Allah kembali sembuh, insya Allah sembuh. Nah, gantian posisi yang kanan selesai, langsung ganti posisi yang kiri, begitu seterusnya. Ini alhamdulillah terlihat sudah nampak si kulit dengan tulang mulai ada isi daging di situ sahabat. Lebih kurang 1 minggu diproses itu, alhamdulillah atas izin Allah ada perkembangan. Ini posisi ini ditekan, posisi paha depan ini ditekan seperti ini, rasanya pun juga ke arah kaki sahabat. Nah, biasanya juga larinya ke perut. Di saat perut sakit, kalau di posisi ini ditekan seperti ini, apalagi tekuk kaki ke belakang, ke bawah itu ditekan seperti ini, sangat terasa sekali ke arah perut, ke arah paha dalam, dan ke selangkangan. Nah, itu larinya langsung posisi ke jari-jari. Jadi jika ada yang bermasalah, langsung seperti ketarik dan panas rasanya. Nah, kita ulangi 1, 2, 3 kali tekanan yang di paha, di pangkal paha. Nah, ini fungsinya terbiasa dengan kita ini narik sekali, seperti nafas ditahan, larinya pun ke arah kepala. Jadi yang pemikir, stres ditekan di posisi itu akan terasa ketarik kepala. Nah, kita tekan juga posisi di arah perut bawah. Ya, kita tekan sedikit untuk mengecek seperti apa kondisi perutnya. Ya, kalau kaku akan terasa pada yang lain juga.
Nah, posisi di saat kaki lutut ini ditekuk seperti itu, langsung dibuka seperti ini, sangat terasa ke arah punggung. Ini juga sangat bermanfaat bagi yang punya saraf kejepit. Nah, karena posisinya ini menekan yang posisi di bawah, di belakang. Nah, ini ada urat yang besar di posisi selangkangan kita. Nah, itu di saat ditekan, kalau yang kaku akan sangat terasa sakit, tapi setelah itu nyaman sekali, seperti diikat kencang, terasa seperti diikat kencang, terus dilepas, seperti itu sahabat. Nah, ini juga untuk memperlancar peredaran darah. Yang susah kencing, susah BAB, juga posisi di sini juga sangat bermanfaat di saat diproses ditekan. Dan hati-hati juga di saat menekan posisi itu, sesuaikan dengan kemampuan si pasien. Dan jangan sampai salah menekan, karena kalau salah menekan bisa fatal sahabat. Ulangi lagi sampai terasa lentur, terasa tidak kaku lagi. Ini rasanya juga sangat terasa ke arah perut juga, ya seperti nyengit, seperti terasa kayak setrum ya ke arah perut juga. Ini terutama di posisi itu dan posisi di bawah, di punggung bawah. Oke, setelah terasa lentur, nah kita tekan lagi. Ini fungsinya juga sama apabila kaki terasa sulit untuk berjalan, kaku, seperti peredaran darah tidak lancar. Nah, di sini kita tekan, sedikit ditekan, itu akan terasa seperti kram dari ujung kaki sampai ke pangkal paha. Gantian setelah posisi di kanan dan di kiri, begitu seterusnya. Nah, ini kita tekuk lagi sekali lagi untuk mengecek seperti apa. Biasanya kalau ada masalah agak sedikit terhambat atau sedikit kaku kalau ada yang bermasalah dengan posisi kaki, lutut hingga ke paha. Nah, karena ini bermasalah, sedikit kita kasih banyak untuk melatih tekukan-tekukan itu agar lebih lancar. Oke, ini posisi miring seperti ini. Tangan diangkat ke belakang atas, atas belakang. Nah, ini akan terasa seperti kram dari ujung jari-jari ini sampai ke arah lengan dalam. Kita tekan dulu posisi paha, samping paha dalam. Jika ada masalah di situ, terasa seperti urat-uratnya yang keras di situ, akan terasa juga ke arah posisi perut, selangkangan dan posisi kaki. Bisa ditekan di posisi paha dalam. Nah, ini fungsinya. Di saat ditekan di bawah rusuk itu, ya biasanya seringkali kita sakit pinggang, ya ada yang menghambat di situ. Kita tekan sedikit-sedikit sampai terasa relax. Itu rasanya juga ke arah tembus ke perut, ke dada juga terasa. Nah, ini sangat terasa sekali ke punggung, terus ke dada juga sangat terasa di saat ditekan di sini. Nah, posisi dalam juga sama. Biasanya sakit stroke juga sangat kaku. Ya, di saat seperti itu kan tidak bisa. Tekan dada atas itu tujuannya untuk merilekskan dari posisi arah tangan ke dada. Nah, sedikit ditekan lagi di bawah tulang ekor, di samping tulang ekor itu sahabat.
Ganti posisi yang kiri, sama seperti barusan, seperti posisi yang di kanan sama. Kita tekan posisi paha, ya posisi paha dalam kita tekan. Nah karena ini ada yang kaku, kita tekan dulu di sini, kita rilekskan dulu di sini. Itu orangnya terasa sakit sekali di situ, berbeda dengan posisi yang kanan. Bagi sahabat-sahabat yang ahli terapi tentunya juga sudah paham. Jadi kita bergeraknya pun seakan-akan seperti ada yang mengarahkan ya kemana posisi-posisi yang seharusnya kita tekan dulu, kita proses dulu. Ada yang bermasalah, seakan-akan ada yang terasa ada yang mengarahkan di situ sahabat. Ini juga sangat terasa ke arah alat vital. Jadi yang bermasalah situ akan terasa sakit di alat vitalnya bisa ditekan di posisi pantat ini, di bawah tulangnya. Ya maaf sahabat, ini bukan penyiksaan, melainkan ini adalah proses terapinya. Nah saat ini kami proses posisi di arah paha belakang. Nah kita lenturkan di situ. Oke, kita pijat. Nah ini pun sama, jika ada masalah di posisi kaki jalan susah, nah di posisi ini tujuannya untuk merilekskan posisi paha samping, paha luar. Posisi paha luar itu larinya pun juga sama ke arah posisi telapak kaki. Ya kita ulang-ulang sampai terasa tidak kaku lagi otot-ototnya yang ada di posisi paha luar. Oke. Ulangi 1, 2, 3 kali. Yang penting kita lihat hasilnya, kita rasakan apa masih kaku atau sudah rileks. Mohon maaf sahabat, kondisi kami karena situasi di daerah rumah pasien kami ini cukup hangat. Jadi di saat bergerak sedikit langsung keluar keringat ini sahabat. Oke, saat ini posisi di arah betis. Nah, di betis belakang ini, terutama di bawah lutut, di belakang. Nah, di saat ditekan itu juga arahnya ke arah kaki. Apabila menghambat di situ, kaki pun juga sulit bergerak. Dan di saat diangkat kaki akan terasa berat kaki, seperti kram. Di saat posisi lama duduk akan terasa sakit, ya terasa kram dan sakit. Dan ini pun juga arahnya ke arah perut sahabat. Jadi yang sering sakit perut karena aktivitas pekerjaan yang cukup berat, yang cukup padat, dan posisi ini juga sangat terasa ke arah perut dan ke alat vital. Kita lenturkan sampai ke posisi tumit, ke posisi tumit U. Karena biasanya seringkali pasien-pasien kami terasa di tumitnya itu seperti terasa ada pakunya.
karena peredaran darahnya yang tidak lancar, sahabat. Nah, kami menggunakan media minyaknya itu sembarang ya, bisa minyak kelapa dicampur dengan hand body agar licin, agar mudah, tidak terasa sakit ya ke pasiennya, atau minyak zaitun lebih baik. Diganti ke posisi yang kiri. Nah, ini sahabat, apabila ada masalah ya di posisi pinggang luar, itu sangat terasa sakit walaupun tekanannya sama antara yang kiri maupun yang kanan. Nah, ini ada masalah, sahabat. Ini masalahnya di posisi di pinggul kiri, sebelah kiri, dan posisi ke arah kaki juga, sahabat. Ini ada masalah, padahal tekanannya sama antara yang kiri dan yang kanan. Ini juga sangat terasa ke arah punggung di saat posisi ini ditekan. Nah, itu sahabat, larinya ke atas itu juga, ke arah punggung. Menurut saya proses terapi pijat ya khususnya full body ya, terlalu sering tidak bagus, terlalu lama juga kurang bagus. Nah, kita sedikit tekan di posisi betis ini karena sangat berpengaruh sekali bagi perut. Biasanya setelah kami proses, si pasien sangat lemas sekali ya, bahkan bisa-bisa setelah proses langsung ngantuk dan tidur. Nah, hasilnya setelah proses terapi ini, khususnya setelah kondisi tubuhnya tidur, hasilnya jauh lebih maksimal. Oke, sekali lagi kami proses di arah leher karena beliaunya sering sakit kepala sampai ke arah meripat. Ya, apabila ada yang menghambat di situ, kita lenturkan di posisi leher. Mohon maaf sekali lagi kami blur. Ini juga larinya ke arah pinggang, ke kepala, ke meripat. Yang sering sakit gigi juga sangat terasa ke situ. Nah, di saat tekan di sini, larinya seperti terasa ke arah otak, itu cukup kuat, cukup sakit ya bagi yang bermasalah.
akan tetapi setelah itu rileks. Jadi yang kaku-kaku di arah kepala, ya pemikir berat. Nah, aktivitas apapun, posisi tangan juga sangat sering tiba-tiba kaku. Ya, dari arah punggung sampai ke arah posisi telapak tangan, jari-jari. Biasanya yang sering kesemutan. Di sini daerah yang sering rawan kaku. Oke, nah itu sangat terasa sekali ke arah jari-jari sahabat. Nah, kita tekan lagi sampai lentur. Oh, ini posisi ini ya, bukan hanya ke kepala tapi posisi biasa sakit gigi di sini yang kaku sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah merasakan sakit gigi, di saat ditekan posisi ini, di posisi lengan, ini sangat terasa juga ke arah posisi gigi. Nah, kebetulan minyaknya sudah habis. Ini cukup banyak kalau saya membutuhkan minyak sahabat, karena prosesnya full. Tapi untuk ibu-ibu, ya untuk lawan jenis kami tidak mau full seperti ini. Langsung kita tekan ke arah posisi sakitnya sahabat. Oke, ganti posisi yang kanan saat ini sahabat. Nah, ini yang bermasalah sahabat, posisi lengannya ini yang terasa lebih sakit daripada posisi yang kiri. Karena aktivitasnya menggunakan tangan yang kanan lebih banyak daripada yang kiri. Termasuk mengangkat-ngangkat barang. Yang bermasalah pasti jauh lebih sakit. Ini yang bermasalah sahabat, ditekan sedikit aja sudah sangat terasa sakit. Yang bermasalah kita proses beberapa kali, lebih banyak. Nah, saat ini proses di paha depan, kita urut ke atas. Yang awalnya beliau sangat susah sekali untuk berjalan sahabat.
Oke, pas di lutut belakang dengan posisi seperti ini kita tarik akan terasa seperti kesetrum di arah posisi jari-jari. Ini juga apabila ada yang kaku, biasanya kolesterol, asam urat. Nah, di saat posisi ini dilenturkan, posisi belakang lutut ini regangkan, dipijat seperti ini, agak sedikit ditekan seperti ada benjolan di situ. Nah, ini yang bermasalah sahabat, sedikit saja langsung terasa. Kita kurangi tekanannya sampai kuat lagi tekanannya. Oke, sekarang ganti ke posisi di perut. Nah, kalau pencernaan enak, tidak kaku, biasanya nafsu makan pun juga enak. Kata keluarganya, beliau ini makannya biasa, ya sedikit berkurang dari sebelumnya. Akan tetapi kok tidak jadi daging, berarti salah satunya ada masalah di pencernaan, terutama di arah pikiran. Yang namanya sakit sudah lebih dari setahun, ya tentunya beliau berpikir bagaimana dengan anak dan istrinya, tentang ekonomi, tentang keluarga. Ya, alhamdulillah proses di arah posisi atas sudah selesai. Saat ini posisi pindah ke kaki, yaitu refleksi. Nah, di posisi telapak kakinya beliau ini ada benjolan yang menghambat beliau untuk berjalan juga sahabat. Jadi saat tekan sedikit saja akan sangat terasa sakit sekali. Nah, kita pelan-pelan sambil lenturkan lagi agar tidak terasa sakitnya atau berkurang sakitnya. Nah, tekan lagi berulang-ulang sampai terasa benjolan itu seperti lunak, ya, agar benjolan itu terasa seperti lunak sudah sahabat. Awalnya sangat keras sekali. Nah, kita coba dengan cara seperti ini dulu, dipukul-pukul dulu. Nah, ini pun terasa sampai ke arah kepala sahabat. Di saat ditekan, dipukul seperti ini. Oke, terasa panas sekali sampai ke atas. Itu, tekan sedikit lagi. Kita ulangi. Oke, gantian saat ini posisi yang kiri. Sama sahabat, di tengah telapak kakinya itu terasa ada benjolan. Menurut dokter, benjolan itu perlu dioperasi. Nah, itu juga yang membuat beliau ini susah berjalan. Tapi alhamdulillah saat ini beliau bisa beraktivitas kembali. Sudah sering ke sawahnya, bahkan sampai ngarit untuk ternak sapinya. Alhamdulillah. Oke, ini sudah tekanan full. Alhamdulillah beliau sudah tidak merasa sakit. Nah, itu yang bermasalah di pangkal paha. Larinya itu yang paling kuat ke arah pangkal paha. Nah, alhamdulillah jalannya langsung enak sahabat. Nah, kita terakhir untuk proses di arah bagian punggung kembali di posisi yang duduk, Ini larinya juga ke arah kepala.
ke punggung. Jadi yang biasanya tidak bisa noleh, sakit kalau noleh, sering sakit gigi, biasanya di sini perlu dilenturkan, dilemaskan. Biasanya kondisi-kondisi seperti ini rata-rata pasien kami maksimal insya Allah 4 kali sudah maksimal insya Allah sahabat. Ini sudah proses kedua dan jarak kami biasanya terapi paling cepatnya 4 hari sampai 1 minggu apabila ada yang bermasalah cukup berat. Kalau cuma pegal-pegal biasa, insya Allah sekali proses bisa sampai 6 bulan, bahkan lebih. Nah, saran saya bagi sahabat-sahabat yang sakit pegal-pegal tubuhnya, pijat atau pijat refleksi atau pijat full body ya, khususnya sesama jenis ya, agar lancar peredaran darah dan bisa beraktivitas secara maksimal. Nah, ini kita tekan di posisi leher atas, kita tekan, larinya pun juga ke arah kepala. Nah, ini sudah terasa lemas hasil terapinya sahabat. Ini setelah dibawa tidur, insya Allah lebih maksimal hasilnya.